Halo, saya Dia Wardani. Saya akan kasih HP ini ke orang yang bernama Fikri. Halo, saya Fikri Nursan Setiadi. Saya akan kasih HP ini ke orang yang bernama Grace. Halo, nama saya Grace Gabriela Manetek. Saya akan kasih handphone ini ke orang yang bernama Immanuel. Halo, nama saya Immanuel. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Terima kasih. Pak, saya mau nanya dong, jenis-jenis transaksi penanaman dana bank itu ada apa aja ya? Oke, jenis-jenis transaksi penanaman dana bank. Penanaman dana bank yaitu penanaman dana dalam alat liquid atau kas, penanaman dana pada lembaga keuangan, penanaman dana dalam bentuk kredit, dan penanaman dana dalam bentuk aset tetap. Penanaman dana bank dilakukan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aset produktif yang menghasilkan. Jenis-jenis penanaman dana bank yaitu yang pertama ada emisi, yang kedua ada penanaman pada bank-bank lain seperti dalam bentuk giro, yang ketiga itu ada penanaman dalam bentuk kredit. Nah, gimana? Ada lagi yang ingin ditanya? Kalau misalnya untuk contoh transaksinya itu yang kayak gimana ya Pak? Oke, untuk penanaman uang kas itu kan tujuannya untuk operasional yang harus diperhitungkan atas kebutuhan dana kata-kata uang tunai setiap hari. Kebutuhan uang yang melonjak pada hari tertentu dapat disediakan dari persediaan dalam rekening pendapatan dana tunai maupun di penempatan pada beberapa bank. Tujuannya itu yang pertama untuk kegiatan operasional, yang kedua itu untuk memelihara likuiditas dan penempatan. Nah, untuk contoh transaksi jurnal itu, untuk contohnya itu adalah contoh emisi. Jadi contohnya itu Dewi nasabah Bank Jaya Bandung mengirimkan uang kepada Andi nasabah Bank Jaya Banten sejumlah 3 juta rupiah atas pembelian TV. Maka penjualan di Bank Jaya Bandung itu debit rekening antar kantor cabang Banten sebesar 3 juta rupiah, sedangkan di kredit kas rupiahnya itu juga sebesar 3 juta. Nah, sedangkan untuk di penjualan di Bank Jaya Banten itu ada debit kas rupiah sebesar 3 juta, dan untuk kredit rekening antar kantor cabang Bandung itu juga sebesar 3 juta rupiah. Nah, gimana? Sudah paham belum untuk jenis-jenis contohnya? Sudah Pak, sudah paham. Ibu, maaf, saya mau nanya, kalau untuk transaksi penanaman dana bank dalam bentuk giro BI itu kayak gimana sih, Bu? Terus coba contohin jurnalnya dong, Bu. Iya, jadi giro di Bank Indonesia itu adalah saldo rekening giro bank yang ada di BI, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Dan penanaman dana bank yang dapat dilakukan pada giro BI itu seperti deposito berjangka, call money, dan deposits on call. Nah, ini untuk contoh jurnalnya itu, soalnya yang pertama adalah Bank Jaya Bandung membeli deposito berjangka Bank Abadi Bandung sejumlah 700 juta dengan suku bunga 20% per tahun. Jangka waktu 6 bulan, Bank Jaya Bandung menempatkan sebagian dananya pada Bank Damai Bandung untuk call money sebesar 450 juta dengan suku bunga 25% per tahun. Bank Jaya Bandung juga menempatkan uangnya pada Bank Bahagia Bandung dalam deposits on call sebesar 500 juta dengan suku bunga 22% per tahun, jangka waktu 2 bulan. Pembayaran dilakukan atas beban rekening giro Bank Jaya Bandung pada BI. Nah, jurnal di Bank Jaya Bandung itu yang pertama debit bank lain, deposito berjangka rekening Bank Abadi Bandung sebesar 700 juta, dan debit call money rekening Bank Damai Bandung itu sebesar 450 juta, dan debit deposit on call itu rekening Bank Bahagia Bandung sebesar 500 juta, dan kreditnya itu giro BI sebesar 1.650 juta. Nah, jurnal pada saat penerimaan bunganya itu cara menghitungnya adalah 20% dibagi 12 karena ini per tahun, harus dibagi 12 bulan dan dikali sama jumlahnya, yaitu misalnya 700 buat deposito berjangka. Nah, jurnalnya di debit itu rekening giro Bank Abadi Bandung sebesar 16.666.666,7, dan debitnya lagi rekening giro Bank Damai Bandung itu sebesar 9.375.000, dan debit rekening giro Bank Bahagia Bandung itu sebesar 9.166.666 rupiah. Dan kreditnya itu ada pendapatan bunga, yang pertama ada pendapatan deposito berjangka itu sebesar 11.666.666 rupiah, dan di penempatan call money 9.375.000, dan penempatan deposit on call itu sebesar 9.150.000
Rp166.666,7. Baik Ibu, kalau misalkan untuk transaksi penanaman dana bank dalam kredit itu kayak gimana Bu? Nah, kalau penanaman dana bank dalam bentuk kredit itu berupa dari investasi kredit, terus ada kredit investasi dan penyertaan modal sementara. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah tidak ada Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Oke, jadi tadi kita udah membahas mengenai penanaman dana bank dalam bentuk kas dan bank, giro BI dan kredit. Sekarang saya akan jelaskan mengenai penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga. Jadi penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga ini adalah penanaman uang dalam bentuk surat berharga yang bersifat sementara. Penanaman dana dalam bentuk surat berharga ini dilakukan untuk dijual kembali saat diproyeksikan adanya keuntungan dari surat berharga tersebut. Penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga bertujuan untuk memanfaatkan dana berlebih yang belum dapat disalurkan ke sektor yang menguntungkan. Kriterianya yang pertama, mempunyai pasar yang dapat diperjualbelikan segera, yang kedua sebagai alat liquid, dan yang ketiga tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Untuk jenis-jenis surat berharganya, yang pertama ada surat pengakuan utang, wesel, obligasi, saham, sekuritas kredit, dan surat berharga lain yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Adapun contoh dari surat berharga pasar uang itu sendiri adalah sertifikat Bank Indonesia, surat pengakuan utang nasabah, dan surat berharga untuk lain. Dan di sini saya ada contoh kasusnya. Untuk kasusnya adalah Bank Abadi membeli sertifikat Bank Indonesia SBI dengan nominal 300 juta dengan suku bunga 12% per tahun. Bunga SBI diterima di muka dan dijangka waktu selama 2 bulan. Pembayaran dilakukan dengan rekening giro BI. Untuk jurnalnya ada dua. Yang pertama pada saat pembelian adalah dengan mendebit akun surat berharga SBI sebesar 300 juta, mengkredit pendapatan bunga SBI yang belum diamortisasi sebesar 6 juta, dan mengkredit akun BI Giro sebesar 294 juta. Perhitungan bunga 2 bulan adalah dengan menghitung 2/12 kali 300 juta kali 12%, hasilnya 6 juta. Untuk jurnal yang kedua adalah pengalokasian pendapatan bunga, adalah dengan mendebit pendapatan bunga SBI yang belum diamortisasi sebesar 3 juta dan mengkredit pendapatan bunga SBI sebesar 3 juta. Cara menghitung bunga 1 bulannya itu yaitu dengan menghitung ini pendapatan 2 bulan yaitu 6 juta dibagi 2, hasilnya 3 juta. Oke, jadi itu dia penjelasan dan contoh kasus dari untuk penanaman dana bank dalam bentuk surat berharga. Oke, setelah materi yang tadi disampaikan, selanjutnya akan ada materi yang akan saya sampaikan, yaitu giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum itu adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. Nah, tujuan dan fungsinya itu yang pertama menstabilkan jumlah uang beredar, terus yang kedua mengontrol likuiditas keuangan, yang ketiga mengatur peredaran uang. Nah, persentase giro wajib minimum untuk bank umum konvensional itu pada tahun Januari 2020 adalah 5,5%. Rinciannya porsi GWM harian adalah 2,5%, sedangkan porsi GWM rata-ratanya itu adalah 3%. Jenis-jenis giro wajib minimum itu ada giro wajib minimum primer, giro wajib minimum sekunder, dan giro wajib minimum loan to funding ratio. Terus sanksi yang akan didapatkan oleh bank ketika dia melanggar atau tidak memenuhi giro wajib minimum itu adalah membayar denda sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 tahun, 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran terhadap kekurangan giro wajib minimum dalam rupiah untuk setiap hari pelanggarannya. Dan jadi mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan tentang giro wajib minimum. Terima kasih.
Oke, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai akuntansi penanaman dana bank. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.